Korupsi yang memiskinkan, sebuah buku yang baru saja saya baca setelah saya mendengar berita bahwa pemerintah pada Selasa 6 September 2022 memberikan pembebasan bersyarat kepada 23 napi koruptor. Mereka dibebaskan dari sejumlah penjara di Indonesia. Pihak Kementerian Hukum dan HAM melalui Koordinator Humas Rika Aprianti menjelaskan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sejumlah nama besar ikut menikmati kebebasannya, antara lain Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Orang masih ingat, bekas Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Memang ini sudah lama. Begitu juga dengan Gubernur Banten, bekas Gubernur Banten, Ratu Atut Khosyah. Ini juga sudah lama, mungkin Anda juga sudah lupa. Ada juga bekas Menteri Agama Surya Dharma Ali yang juga sudah lama. Tapi di antara nama-nama itu yang paling fantastis dan mungkin publik masih ingat adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Pinangki mungkin juga Anda masih ingat terlibat dalam sejumlah perkara yang terkait dengan buronan Joko Chandra yang kabur ke luar negeri. Ia dituduh menerima uang 500 dolar Amerika Serikat dan juga kasus pencucian uang dan juga permufakatan untuk membebaskan Joko Chandra yang sedang buron dari Indonesia untuk menghindari hukuman kasus korupsi. Dalam upaya membebaskan buron itu, Pinangki berulang kali bertemu dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur. Seorang jaksa yang seharusnya mengeksekusi, membawa kembali buronan ke tanah air, justru ikut terlibat dalam ikhtiar pembebasan Joko Chandra. Ini sungguh luar biasa. Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan hukuman Pinangki 10 tahun penjara. Mungkin rasa keadilan publik sedikit terobati dengan putusan di tingkat pertama itu. Tapi Majelis Hakim Banding kemudian menurunkan hukuman menjadi 4 tahun. Rasa keadilan publik kembali terkoyak. Alasan dari hakim adalah karena Pinangki seorang wanita dan punya anak. Sehingga kasihanlah kalau harus dihukum 10 tahun penjara. Hingga mendapatkan pembebasan bersyarat, Pinangki ternyata hanya menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan. Pasti rasa keadilan publik bergejolak. Ada apa sebetulnya dengan bangsa ini? Ya begini ya, kalau pemerintah itu kan tidak boleh ikut campur ya. Urusan pembebasan itu kan urusan pengadilan. Ada koruptor dibebaskan, dikurangi dan sebagainya itu kan pengadilan yang menentukan. Dibebaskan, dikurangi hukumannya dan sebagainya. Nah kalau soal pembebasan bersyarat itu tentu peraturan perundang-undangannya sudah secara formal memenuhi syarat. Dan Anda semua harus tahu pemerintah itu kan tidak boleh ikut masuk ke urusan hakim ya. Kalau urusan hukuman dan membebaskan itu kita membawanya ke pengadilan dengan bukti-bukti yang kuat. Kalau sudah hakim berpendapat bahwa hukuman yang layak seperti itu ya sudah, kita tidak bisa ikut campur. Kita hormati karena ini proses ketatanegaraan kan. Sejumlah elit negeri bisa saja mengatakan bahwa pembebasan bersyarat, pemberian remisi itu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi pertanyaannya, ketentuan itu siapa yang membuat? Bukankah elit-elit negeri inilah yang kemudian membuat aturan untuk memperlonggar pemberian remisi? Pada tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 yang isinya justru mempersulit pemberian remisi pada koruptor. Remisi boleh saja diberikan jika koruptor itu kemudian menjadi justice kolaborator. Tapi sayang, Mahkamah Agung kemudian membatalkan peraturan pemerintah itu. Akibatnya sekarang pemberian remisi menjadi longgar. Kejahatan korupsi yang dikonstruksikan sebagai kejahatan luar biasa menjadi kejahatan yang biasa-biasa saja. Undang-undang pemilu bahkan tidak melarang lagi bekas terpidana korupsi untuk nyalek. Memang
KPU pernah membuat aturan, KPU pada era Mas Arief Budiman pernah membuat aturan agar terpidana korupsi tidak boleh nyalek. Tapi kembali, aturan itu kemudian dilawan dan kemudian dibatalkan. Jadi sebetulnya tergantung pada elit negeri ini mau bikin aturan seperti apa. Mau diperberat, mau diperingan, mau dibebaskan, sangat tergantung kepada kemampuan dan kemauan dari elit negeri ini. Memang ada keinginan untuk membuat rancangan undang-undang perampasan aset, tapi itu hanya menjadi rancangan karena memang tidak ada niat mengubah keinginan itu menjadi undang-undang. Penilaian napi yang dianggap berkelakuan baik pada saat di penjara juga ukurannya tidak terlalu jelas. Apa sih ukuran berkelakuan baik sehingga seorang napi bisa mendapatkan remisi? Saya ingat pada tahun 1998 ketika MPR menerbitkan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 yang diperjuangkan dengan pengorbanan para mahasiswa pada waktu itu. TAP MPR itu adalah soal penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di situ disebutkan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya, maupun pihak swasta, konglomerat, termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia. TAP MPR itu masih ada, TAP MPR itu masih eksis dan belum pernah dibatalkan. Tapi kenapa kemudian terjadi obral-obral remisi terhadap terpidana kasus korupsi? Perlakuan terhadap Pinangki begitu istimewa. Dia dikurangi hukumannya karena alasan wanita, padahal juga ada tersangka korupsi yang juga wanita yang juga mendekam penjara begitu lama. Pinangki pernah dihukum 10 tahun penjara dan kemudian dikurangi 4 tahun dan hanya menjalani hukuman 1 tahun 1 bulan. Ini sungguh yang luar biasa. Padahal kehebohan yang terjadi akibat ulah dari Joko Chandra, Pinangki, dan sejumlah anggota kepolisian sungguh seakan-akan menginjak martabat negeri. Seorang buronan bisa mondar-mandir masuk ke Indonesia, mengurus dokumen kependudukan, mengurus paspor, mengurus peninjauan kembali, dan kita seakan-akan tidak berdaya. Atas perintah Presiden Jokowi, kemudian Kabareskrim pada waktu itu, Komjen Listio Sigit Prabowo menjemput Joko Chandra di Kuala Lumpur dan dibawa pulang ke Indonesia. Bebasnya jasa Pinangki dan sejumlah napi koruptor sungguh mencederai rasa keadilan publik di tengah derita publik yang hidupnya berat akibat kenaikan harga BBM. Bangsa ini sepertinya tak berdaya melawan korupsi. Napi korupsi diberi kebebasan bersyarat, tersangka korupsi kabur dan tidak dikejar, Komisioner KPK mundur karena pelanggaran etik tapi juga tidak diproses. Awan kegelapan sedang terjadi pada saat korupsi berpesta. Saatnya mungkin kita harus kembali teguh pada jalan pemberantasan korupsi, karena korupsi itu memiskinkan, karena korupsi itu melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kita itu sendiri.